Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz kita Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan, serta segenap partisipan Forum Golden Habit yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-15 insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan pertolongannya sehingga ini akan menjadi satu kekuatan untuk kita untuk senantiasa menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, segenap partisipan Golden Habit, pada kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-57. Tidak terasa sudah cukup panjang episode ini. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah, bisa langgeng sampai sebanyak-banyaknya episodenya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengevaluasi implementasi ibadah sholat kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk kita renungkan, kita evaluasi karena sholat adalah salah satu ibadah yang sangat pokok dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan dengan materi kajian pada kesempatan kali ini akan bertambah kualitas sholat kita, akan betul-betul tercapai sebuah ibadah sholat yang terbaik dalam. Dan mohon izin Bapak Ibu sebelum materi kita mulai, kita berikan kepada Ustadz kita waktunya. Mikrofon mohon dinonaktifkan untuk sementara waktu selama materi disampaikan agar kita bisa mendengarkan dengan seksama dengan baik. Mari kita awali kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo kepada Dr. Agus Sukaja disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di episode yang ke-57 di sepertiga tengah bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Ini merupakan sebuah kesyukuran. Kita berada di sepertiga tengah. Ini kalau berdasarkan hadis Nabi, bulan Ramadan itu kan dibagi dalam 3 bagian. Awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu atqum minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahnya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini ketiga tahapan yang kita lewati, mudah-mudahan pada akhirnya membawa kita terbebas dari api neraka. Saya sangat bersyukur ya di forum ini kebetulan juga hadir yang sebenarnya di Sabtu yang lalu sudah hadir ini sahabat saya, Dr. Mukhlis Ahsan Uji.
dosen Barakallah. Fakultas Kedokteran Matur nuwun. dan dokter di Rumah Sakit Karyadi. Ya, Assalamualaikum Dr. Mukhlis. Ya, alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Ya. Yang lain-lain, ya tadi kita sudah bersilaturahim, ya mulai dari Papua hingga Lampung hadir, ya, dan juga dari Malaysia ada yang hadir, ya. Ini sehingga hampir seluruh pelosok negeri ya, hadir di dalam forum ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita saat ini adalah tentang sholat, ya, yang itu sebenarnya merupakan sesuatu hal yang amat penting ya, bagi kehidupan kita. Nah, begitu pentingnya sholat ini, mari kita coba mengevaluasi implementasi sholat kita. Nah, mari kita awali dari ya, sebuah hadis yang menyatakan bahwa sholat itu merupakan indikator ya, baik buruknya amal. Ya, hadis dari riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Wa in soluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Dalam hadis lain yang sejenis disebutkan, ya, kalau sholatnya baik, baiklah amalan-amalan yang lain. Kalau sholatnya buruk, jadi buruklah amalan-amalan yang lain. Tapi intinya bahwa sholat itu sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan kita yang lain. Mengapa? Sholat itu menjadi indikator baik buruknya amal. Ini kalau kita lihat dari Quran, surah Al-Ankabut ayat 45, Allah memerintahkan kita wa aqimis sholah, dan tegaklah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini kenapa menjadi indikator, ya, ternyata bahwa sholat itu mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Mendorong orang-orang yang mendirikan sholat itu melakukan amal yang soleh. Jadi terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di dalam Quran surah Al-Ma'arij itu juga disebutkan tentang seperti apa musallun itu. Sebelumnya digambarkan bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat yang buruk. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu al khairu manua. Apabila mendapat keburukan, adanya mengeluh, dan bila mendapat kebaikan, kikir. Quran surah Al-Ma'arij. Ada perkecualiannya, illal musallin, kecuali para musallin. Nah, para musallin ini dia tidak seperti itu sifatnya, tidak suka mengeluh, tidak suka berkeluh kesah, tidak kikir. Ya. Ini para musallin. Artinya para musallin itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Ayat selanjutnya digambarkan indikator al-musallin itu seperti apa. Mulai ayat 23 sampai 37. Ya. Alladzina hum ala sholatihim daimun.
Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famamit tagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Ulaika fi jannatin mukramun. Ya. Ini apa namanya? Indikator para musallin. Ya. Nah, intinya adalah al-musallin itu yang pertama sholatnya daim. Ya. Daim itu apa? Mudawamah. Ya. Kita sudah sering membahas tentang mudawamah. Artinya dia sholatnya itu sudah menjadi habit. Nah, habitnya itu habit yang bagaimana? Sholat yang terbaik atau sholat yang minimalis? Tentu sholatnya sholat yang terbaik. Ya. Yang terbaik di awal waktu, berjamaah di masjid. Nah, itu yang terbaik. Ya. Nomor satu. Yang kedua, dalam hartanya ada hak yang dipermaklumkan. Artinya dia sudah punya mekanisme menghitung hartanya, ya, dipermaklumkan berapa persen yang itu diinfakkan, disedekahkan, ya, termasuk zakatnya di situ. Jadi zakat infak sedekahnya itu sudah ada porsinya, dipermaklumkan. Yang ketiga, meyakini hari pembalasan. Yakin bahwa apapun yang dilakukan itu akan ada balasannya. Yang keempat, takut terhadap azab Allah. Karena tidak ada yang aman dari azab Allah. Dia betul-betul takut, ya, dengan azab Allah. Karena azab Allah itu tidak nyaman. Ya. Yang kelima, menjaga kemaluan kecuali yang dihalalkan. Terhadap istri, ya, suami, ya, artinya kepada pasangan yang sah. Yang keenam, menjaga janji dan amanat. Yang ketujuh, menegakkan persaksian. Mulutnya bisa dipercaya. Kalau dia bersaksi itu jelas bisa dipercaya. Yang kedelapan, menjaga sholatnya. Nah, menjaga sholat di sini betul-betul dijaga. Sholat itu menjadi amalan terpenting termasuk implementasinya. Dan yang kesembilan, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah indikator al-musallin, orang-orang yang menegakkan sholat, mengamalkan sholat. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang berarti sholatnya masih belum sempurna. Omongannya belum bisa dipercaya, berarti sholatnya masih belum sempurna. Janjinya masih sering nggak cocok, ya, dengan apa yang dia janjikan, berarti sholatnya belum sempurna. Jadi masih ada yang kurang. Ini indikator-indikator bahwa sholat kita baik. Sesungguhnya menurut paham yang saya yakini, orang yang sholatnya khusyuk itu bukan orang yang ketika sholat nggak ingat apa-apa, tetapi orang yang memperhatikan setiap makna di dalam sholatnya itu untuk diimplementasikan. Kesembilan hal ini menyatu dengan karakter kepribadiannya, yaitu khusyuk, ya, menurut yang saya pahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa sholat itu dahsyat? Mari kita coba untuk melihat dari apa yang terkandung makna di dalam sholat yang kita lakukan setiap hari. Ternyata sholat yang kita ucapkan, ya, itu kita melakukan pengulangan-pengulangan terhadap pernyataan-pernyataan, komitmen, kemudian permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca di dalam sholat kita itu.
Jadi sesungguhnya sholat itu merupakan presentasi kita kepada Allah. Tentang apa? Tentang pernyataan, komitmen, permohonan. Nah, ini yang presentasi kita kepada Allah, dan itu kita lakukan berulang-ulang. Dalam teori-teori motivasi, seseorang kalau mempunyai impian, dia ucapkan tiap hari, maka dia akan mendapatkan impiannya itu. Entah gimana caranya, yang penting kita ucapkan tiap hari. Misalnya kita mempunyai impian untuk punya rumah yang bagus, misalnya. Coba itu diucapkan tiap hari, tiap pagi diucapkan pengen rumah yang bagus, ya, sehingga mempengaruhi pikiran kita. Nanti akhirnya akan ketemu cara untuk punya rumah yang bagus. Ini kalau ini menjadi impian. Demikian juga sholat, itu sebenarnya gambaran impian kita. Mau seperti apa kehidupan kita di dunia ini. Kita melewati dunia itu seperti apa, sebenarnya itu kita rumuskan atau terumus di dalam sholat kita. Ini dahsyatnya di situ. Kenapa sholat itu bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, ya, dan menjadi indikator amalan-amalan kita yang lain. Nah, apa saja yang kita presentasikan? Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita coba memahami bacaan-bacaan sholat yang hari-hari kita ucapkan. Mulai dari doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara masyrik, tempat terbitnya matahari, dengan maghrib, dengan tempat tenggelamnya matahari. Ini pertama. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas tsabul abyadu minat danas. Ya Allah, sucikan dari kesalahan-kesalahan sebagaimana sucinya kain putih dari noda. Bersih. Allahumma khsil khatayaya. Ya Allah, cuci, bersih kesalahan-kesalahanku ilma ibasalji wal barad. Dengan air, dengan salju, dengan es. Itu bahan-bahan pembersih. Jadi kita ingin terhindar dari kesalahan atau dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Nah, persoalannya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca iftitah itu, kesalahan apa yang kita identifikasi, yang kita presentasikan kepada Allah? Apakah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, mengidentifikasi kesalahan apa yang ingin Allah jauhkan sebagaimana jauhnya masyrik dengan maghrib? Ya. Nah, kalau ada yang belum fasih membaca Al-Quran, merasa enggak itu kesalahan? Kalau ada yang tidak mengerti Al-Quran, merasa enggak tidak mengerti Al-Quran itu kesalahan? Tidak mengerti As-Sunnah, merasa itu kesalahan atau tidak? Karena memang Bapak Ibu saudara-saudara kalian, kita hidup di dunia ini kan menjalani tugas penting, ya, sebagai khalifah fil ardh. Kemudian apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, supaya kita bisa menjalani dengan benar, maka Allah memberikan petunjuk. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu petunjuknya. Sehingga kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah, artinya kita tidak akan bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar. Sehingga memang kita harus berusaha untuk memahami sebaik mungkin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita Allahumma ba'id baini, itu tergambar enggak ada kesalahan kita itu. Ya. Mungkin ya Allah, saya ini kok selama ini kok tidak belajar dengan sungguh-sungguh ya terhadap Quran, sehingga usia saya sudah di atas 50, tapi belum ngerti juga arti Al-Quran apa
bahasa Arab Al-Quran misalnya. Nah, kalau itu tidak dianggap kesalahan, maka tidak pernah tergambar ketika kita sholat. Tetapi kalau itu kita menganggap, aduh, ini saya salah ini, kenapa tidak sejak dari muda? Termasuk saya ini, kenapa tidak sejak muda itu sungguh-sungguh belajar Quran. Ya. Punya kesadaran usianya sudah, Masya Allah. Sebenarnya merasa terlambat juga punya kesadaran itu. Tetapi ya itulah jalannya, kesadarannya sudah dalam usia yang cukup senja. Baru kemudian berusaha sungguh-sungguh bagaimana membaca Al-Quran. Ya Allah, ini kesalahan saya, ya Allah, kenapa tidak mudah? Ini kesalahan apa? Sehingga doa iftitah ini mestinya implementasinya setelah sholat, kita belajar membaca Al-Quran dan As-Sunnah bagi yang bacaannya belum baik. Belajar mengerti bahasa Al-Quran dan As-Sunnah bagi yang belum mengerti bahasa Arab dengan baik. Rutin mengulang tadarus, ini untuk semuanya. Karena kedalaman Al-Quran itu luar biasa, tidak akan habis kita pelajari sepanjang hayat kita. Jadi Quran itu tidak habis kita pelajari sepanjang hayat kita, karena kedalamannya dalam sekali. Sehingga kewajiban kita adalah rutin mengulang-ulang tadarus. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau tergambar kesalahan yang kita lakukan adalah di dalam hal Quran, ternyata kita banyak kesalahan, tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari. Nah ini ketika kita Allahumma ba'id itu kemudian terasa betul, ya Allah ternyata. Nah nanti hal-hal yang lain kita juga bisa mengidentifikasi. Kita salah apa? Kita salah apa? Nah, berdasarkan hasil identifikasi atas kesalahan kita itu, kita akan menentukan tindak lanjut, follow up, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap kesalahan-kesalahan itu. Sehingga setiap doa iftitah itu akan menimbulkan amalan soleh berikutnya. Ini baru iftitah ini. Nah, selanjutnya yang selalu kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang kita lakukan di situ? Ternyata kita membangun komitmen. Komitmennya apa? Melakukan sesuatu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan segala sifat-sifat baiknya. Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Maliki Yaumiddin. Komitmen kedua, mengabdi dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Jadi pengabdian kita hanya kepada Allah. Kemudian kita memohon petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu komitmen dan permohonan kita dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang ini wajib dibaca setiap rakaat. Kita ulang-ulang. Nah, mestinya implementasinya adalah hidup kita adalah hidup yang bertauhid. Tidak ada yang mempengaruhi hati kecuali Allah. Segala amal kita, perbuatan kita, pemikiran kita, ya, itu karena Allah. Artinya tidak ada yang boleh mempengaruhi kecuali Allah. Yang lain boleh berpengaruh kalau selaras dengan pengaruh Allah. Yang kedua, ini mestinya karena kita mohon petunjuk, kita harus sungguh-sungguh mempelajari petunjuk Allah. Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada kita. Namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Bulan Ramadan ini yang diturunkan di dalamnya Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini mestinya di luar sholat, ya,
implementasinya adalah belajar Quran. Sejauh mana kita mempelajarinya. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu implementasinya adalah menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Jadi kita mempelajari petunjuk Allah, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan hidup kita sesuai dengan petunjuk Allah. Ini kenapa sholat itu begitu dahsyat, ya. Karena ketika dia mengimplementasikan sholat, maka hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah. Dia akan berusaha merekonstruksi dirinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu implementasinya sholat. Nah, belum bacaan-bacaan yang lain. Bacaan sujud, ruko, ya, duduk antara dua sujud, bacaan tahiyat, ya, itu ternyata isinya begitu dahsyat, ya, isinya pujian dan sholawat, permohonan ampunan, kasih sayang, kecukupan, petunjuk, rezeki. Ya. Ini yang kita mohon ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga komitmen bertauhid dan ittiba Rasul. Ini pernyataan presentasi kita kepada Allah. Nah, implementasinya ya tentu kita harus mencintai Allah dan Rasul dengan ketaatan. Menindaklanjuti permohonan petunjuk dengan belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Minta rezeki, maka kita harus merawat saluran rezeki dengan cara terbaik. Yang menjadi dosen, bagaimana menjadi dosen yang terbaik, itu saluran rezeki. Yang menjadi guru juga menjadikan dirinya menjadi guru yang baik. Yang menjadi pegawai yang baik. Itu implementasi dari doa permohonan rezeki. Sehingga dengan menjadi yang terbaik tadi, rezeki kita akan tetap mengalir dengan baik. Karena salurannya kita rawat dengan baik. Kemudian mengelola rezeki dengan baik sehingga cukup. Ini implementasinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya sholat yang kita lakukan itu bentuk presentasi tentang apa yang akan kita amalkan pasca sholat. Kita sudah punya gambaran tadi amalan-amalan. Ya. Jadi kalau minta rezeki, maka kita sudah membuat perencanaan. Saya menjadi dosen, apa saja yang akan saya lakukan, penelitian apa, kemudian nanti ngajarnya bagaimana, baca apa, dan lain sebagainya. Itu sudah direncanakan. Ya. Sehingga ketika warzukni, itu sudah tergambar ya, bagaimana kita merawat saluran rezeki yang Allah tetapkan buat kita. Kita masing-masing punya saluran ya. Yang pedagang tentu ada caranya, cara berdagang. Sehingga gambaran-gambaran itu ya, yang dipresentasikan kepada Allah, kalau tergambar, ya ketika kita membaca Allah marzukni, tergambar saluran rezeki kita, dan tergambar langkah-langkah yang mau kita lakukan, itu bisa kita presentasikan juga kepada Allah. Jadi kita menggambarkan, oh ini rencana untuk mengembangkan usaha saya. Saya akan mengembangkan usaha di bidang ini, caranya begini-begini. Ya. Sehingga ketika kita membaca Allahumma rizukni, pikiran kita memikirkan tentang proposal yang kita siapkan untuk memperluas saluran rezeki. Nah, ini sholat itu adalah identifikasi atau bentuk apa yang mau kita lakukan, jadi semacam proposal kita kepada Allah. Nah, implementasinya nanti di luar sholat. Sehingga sholat itu implementasinya itu yang penting. Sehingga kenapa sholat itu menjadi indikator baik buruknya amal? Karena konsepsi amal itu ada di dalam sholat, implementasinya ada di luar sholat. Maka orang yang khusyuk sholatnya adalah yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai sholat ketika berada di luar sholat.
Sehingga tadi paham saya, khusyuk itu adalah orang yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai sholat di luar sholat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, siklus menegakkan sholat itu sebenarnya dimulai dari bertauhid, berittiba Rasul, belajar Quran dan As-Sunnah, itu akan menghasilkan akhlak Al-Quran. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Aisyah tentang akhlaknya Nabi, karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Maka sholat itu mestinya menghasilkan akhlak kita, akhlak Al-Quran. Pikiran kita, pikiran Al-Quran. Dan As-Sunnah tentu saja. Ya. Sehingga pikiran, hati yang dijiwai oleh Al-Quran itu ya, terimplementasi menjadi mindset kita. Ya. Dari mindset itu lahir amal soleh. Ini siklus ya, menegakkan sholat, sehingga sholat itu sebagai sesuatu yang dinamis. Kita mau sholat itu mestinya tergambar, ya, tergambar. Proposal kita kepada Allah itu apa? Nah, hanya saja memang ya Bapak Ibu sekalian, kita banyak melakukan sholat itu hanya sebagai sesuatu yang rutin, ya, sesuatu ritual yang terpaksa kita lakukan karena wajib. Sementara jiwanya menegakkan sholat ini jarang sekali kita pikirkan ya, ketika kita melakukan sholat. Nah, sehingga saya khawatir ini sumpah Allah di dalam Quran surah Al-Ma'un, ya, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatin sahun, tetapi lalai mengimplementasikan. Ini terjemahan saya ini ya. An sholatin sahun, ya, terhadap sholatnya lalai. Ya. Ini terhadap sholatnya itu apa? Implementasinya. Mungkin sholatnya tetap dilakukan secara rutin, ya, tidak ada yang ditinggalkan. Tetapi implementasinya nol. Ya. Karena apa? Setelah sholat, ya, mungkin masih ganti sandal orang, ya, kata-katanya masih kotor, ya, perbuatannya masih buruk. Ya. Karena apa? Yang diucapkan di dalam sholat tidak maujud di dalam kesehariannya. Nah, ini kan perintah kepada kita kan aqimis sholat. Ya. Aqimis sholat itu tegakkan. Tegakkan itu ya bukan hanya melaksanakan ritualnya, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat itu juga ikut ditegakkan. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk yang lalai. Ya. Kita sholat dengan penuh kesadaran. Ya. Kita memahami makna sholat sedikit demi sedikit, ya, sampai akhirnya sholat kita betul-betul terimplementasi di dalam kehidupan kita. Persoalannya bagaimana dengan status sholat kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sholat kita sekedar ritual atau kita juga sudah mengevaluasi bagaimana implementasi sholat kita. Insya Allah sholat ini menggerakkan, ya, dan menjadi gambaran bagaimana kita. Oleh karena itu, kalau ada yang masih belum paham arti bacaan sholat, segera bertobat. Dan Ramadan ini, ya, semua bacaan sholat difahami. Sehingga kita tahu bagaimana mengimplementasikannya. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh yang lain-lain. Hadanallah yakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Luar biasa tausiah yang sangat mencerahkan. Kita mendapat satu
kalimat kunci bahwa di dalam sholat adalah konsepsi, di luar sholat adalah implementasi. Semoga mudah-mudahan ini menjadi satu kata kunci yang senantiasa bisa kita ikhtiarkan untuk menuju ke sana. Dan Bapak Ibu, silahkan di sesi yang kedua ini adalah sesi respon atau tanggapan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Tadi dari PCM Klaten sudah ada yang raise hand, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ampun Ustadz, kami terlambat tadi pas suruh baru selesai, jadi tidak bisa secara detail. Kalau berkenan Ustadz, kalau berkenan nanti bisa dikirim kopiannya begitu Ustadz. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua Ustadz, maaf jujur, kita semua itu kalau sedang melaksanakan sholat mulai dari takbiratul ihram itu kan untuk menuju ke khusyuk itu sulit sekali Ustaz. Nah ini kami perlu kata kunci atau mungkin perlu strategi yang bisa kami laksanakan gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz, maaf terima kasih, ini ada beberapa teman yang mengikuti begitu, ini usulan daripada jamaah gitu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter. Ya, khusyuk itu bisa terjadi kalau kita paham apa yang kita baca. Jadi kalau kita tahu Allahumma ba'id, ya misalnya, ya Allah jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antara aku dengan kesalahanku, kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriq wal maghrib, seperti tempat terbitnya matahari dengan tempat tenggelamnya matahari. Nah, kita paham apa yang kita presentasikan kepada Allah. Kita bisa bercucuran air mata karena apa? Karena mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, saya usia sudah 50 tahun, tapi bahasa Arab Al-Quran sama sekali nggak ngerti misalnya. Ya Allah. Kita identifikasi itu sebagai kesalahan kita. Atau mungkin apa? Ya, mungkin kita melakukan kesalahan apa? Ya Allah, saya ini seorang suami, tetapi belum bisa memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anak misalnya. Itu sebagai apa? Sebagai kesalahan. Tanggung jawab suami tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin yang lain-lain. Kita kalau sholat dengan identifikasi persoalan, kemudian kita presentasi, maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu presentasi kepada pimpinan terhadap suatu masalah, Bapak Ibu pasti khusyuk itu, ya, mengetahui betul apa yang diomongkan, ya, tahu betul apa yang diomongkan. Ya. Ini akan khusyuk. Tetapi kalau tidak ngerti yang diomongkan, khusyuk itu sulit untuk bisa dilakukan. Karena apa? Ya hanya ingat sholatnya, tidak ingat apa yang dipresentasikan, materinya apa. Maka langkah pertama untuk bisa khusyuk adalah memahami kata demi kata yang diucapkan di dalam salat. Ya. Yang kedua, kemudian konsentrasi fokus pada yang dibaca. Yang ketiga, mengamalkan di luar salat. Nah, kalau ketiga hal ini bisa kita lakukan, berarti salatnya khusyuk. Kita tahu persis apa yang diucapkan, kita konsentrasi pada apa yang kita ucapkan, kita amalkan ya, di luar salat, maka kita termasuk orang yang khusyuk salatnya. Demikian. Ya. Demikian, masih ada lagi dari Bapak atau Ibu yang lain? Waktunya masih cukup. Ada yang masuk di room chat Dok ini. Ya, ada yang bertanya bagaimana cara menggabungkan antara jiwa dengan implementasi. Nah, jadi ini saya kira kok ketika berada di dalam sholat gitu, bagaimana jiwa kita yang kemudian punya identifikasi banyak hal tadi, kemudian dengan implementasinya, persiapannya seperti apa begitu kira-kira? Ya, kita mesti mempersiapkan. Ya, jadi contohnya misalnya kita mengidentifikasi kesalahan. Ya. Salah satu kesalahannya tidak ngerti bahasa Al-Quran misalnya, ini sebagai kesalahan kita. Usianya sudah senja tapi belum juga mengerti.
maka kita kemudian membuat RTL, rencana tindak lanjut. Wah, saya mesti mulai belajar bahasa Arab Al-Quran. Udah, ini tahapan kita lalui sampai selesai. Ya. Mungkin selesainya 2 tahun, 3 tahun, nggak masalah. Tetapi kita sudah mencoba untuk melakukan implementasi. Nah, misalnya dalam hal itu. Nah, dalam hal komitmen tauhid, kita harus selalu mengevaluasi tauhid kita. Ya. Tauhid kita ada masalah enggak gitu ya. Makanya tauhid itu kan kita harus selalu perbaiki setiap hari, setiap sholat, setiap tahiyat kita memperbaiki tauhid kita. Karena ada kemungkinan di luar sholat itu tauhid kita itu bermasalah. Nah, ini jadi kita selalu mengaitkan nilai-nilai sholat itu dalam luar sholat. Makaten, ya. Ini ada Prof. Jamaluddin ini yang resen ini. Monggo Prof, disilahkan. Masih mute, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya matur nuwun sangat, terima kasih bisa join ya. Dan selalu something new, selalu ada yang baru dari Ustadz Dr. Agus Sukoco ini. Selalu ada yang baru dan sangat mencerahkan sekali. Terima kasih sekali. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Ya, pertama begini ya. Jadi kita sering mendengar bahwa sholat ini mbok sing tumak ninah gitu. Ada yang mengatakan khusyuk ya. Apa ada perbedaan yang substantif kira-kira antara khusyuk dan tumak ninah? Yang pertama, yang nomor 2 adalah kaitannya dengan gerakan sholat. Ya. Gerakan sholat itu saya pernah lama itu membaca buku tapi hanya sedikit saja kaitannya dengan bahwa gerakan sholat itu sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah itu mengandung makna yang sangat dalam kaitannya dengan kehusuan, tapi juga kaitannya dengan kesehatan. Jadi ada the miracle atau mukjizat gerakan sholat gitu. Itu ada gitu. Itu Pak saya kalau rodo remeng-remeng pemahaman saya gitu ya. Yeah. Terus nyun sewu mungkin satu lagi kalau diperkenankan, satu lagi itu bahwa innama awaluma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah itu bahwa yang kan di perhitungan yang ibarat kita itu membawa buku laporan kehidupan pada Allah itu halaman pertama itu isinya itu sholat. Kalau sholat apa halaman 2-3-nya sampai kabeh itu lah, baik semua. Kalau jelek lananya ya jelek semua. Loh kira-kira analognya bagaimana kok sholat menjadi, kami punya keyakinan seperti itu. Cuma deskripsi penjelasannya, eksplanasinya itu berarti sini saya hubungkan dengan surat Al-Mu'minun, qad afalal mu'minuna alladzina khashi'un bla bla bla, tapi kami belum pernah membaca keterangan yang lebih rinci. Ngaten nggih Ustadz Agus Sukoco, terima kasih sekali nyuwun pangapunten yang kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ini Prof Jamaluddin ini lebih paham mestinya. Tapi mohon maaf. Saya remeng-remeng. Saya remeng-remeng. Pengen biar gitu loh. Saya berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya. Yang pertama tentang tumak ninah dan khusyuk. Ya. Tumak ninah itu kita mermanake, kalau bahasa Jawa itu memperhatikan betul setiap gerakan dan bacaan sholat. Jadi kita resapi betul itu tumak ninah. Misalnya Allahu Akbar kita rasakan ya. Ketika kita rukuk misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kalau kita baca kita mermanake bacaan itu bahwa kita sedang presentasi kepada Allah dengan bacaan itu. Sehingga kita tidak ngebut membacanya. Demikian juga di dalam gerakan-gerakan kita menyempatkan untuk membaca secara sempurna setiap bacaan-bacaan sholat. Nah itu saya memahami tumak ninah begitu. Jadi tidak boleh dilarak. Ya. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu tidak tumak ninah. Ya. Tapi kita dimatke, ya dimatke kata demi kata dan gerakannya itu kita lakukan ya sesuai dengan bacaan yang kita baca itu.
Nah, ini Iya, saya iya. memahami tumak ninah begitu, Prof. Matur nuwun, matur nuwun. Khusyuk, kalau saya memahami khusyuk, itu lebih ke arah apa? Kita bisa sadar betul apa yang kita ucapkan di dalam sholat, untuk kemudian kita implementasikan di luar sholat. Itu khusyuk. Jadi kesadaran akan nilai-nilai bacaan sholat, dan kemudian melaksanakan di luar sholat. Sehingga orang yang konsentrasi, ya, memahami bacaan sholat dan mengamalkan ketika di luar sholat, itulah mereka yang khusyuk. Ini menurut pemahaman saya. Nah, jadi tahapan pertamanya mesti paham betul apa yang dibaca oleh di dalam sholat tadi. Ya. Konsepsi tentang amal yang mau dilakukan seperti apa mesti difahami ketika sholat. Itu khusyuk dalam paham saya, Bro. Kemudian Jadi yang khusyuk itu kedua, dampak, khusyuk itu dampak, khusyuk itu dampak. Ya, kolaborasi antara komitmen dengan amalia. Ya, Oh, ngaten nggih. sesuai ya. Ya. Makasih, terima kasih. Ini mohon maaf, ini paham yang saat ini saya pahami begitu. Kemudian yang kedua tentang gerakan. Memang gerakan itu dalam banyak kajian itu senam terbaik kalau kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kesesuaian gerakan dengan bacaan itu menimbulkan efek yang dahsyat. Ya. Misalnya, saya belajar gerakan sholat ini langsung kepada Allah Yarham Pak Air Farudin itu. Ternyata saya dulu banyak salahnya itu, Prof. Itu ya. Misalnya untuk gerakan takbir aja. Takbir itu ketika kita membaca A, itu tangan harus sudah mulai bergerak. Allahu Akbar. Bar itu harus sudah selesai bergerak. Jadi gerakan selesai. Itu contoh tentang gerakan takbir. Nah, ternyata ada penelitian Prof. Van Hoven kalau tidak salah dari negeri Belanda, itu kesesuaian antara gerakan dengan bacaan itu menimbulkan efek ketenangan yang luar biasa. Jadi Allahu Akbar-nya itu efeknya luar biasa. Sudah gerakannya itu menjadi senam yang terbaik, ya. Kemudian bacaan-bacaannya itu ternyata memiliki efek yang luar biasa. Nah, ini tentang gerakan sholat, ada buku sahabat saya, Dr. Sagiran itu ya, Mukjizat Gerakan Sholat. Ini saya referensikan untuk dibaca, itu termasuk menganalisa takbir itu manfaatnya apa, rukuk itu apa, sujud itu apa, efek sehatnya, ya, itu dikaji secara komprehensif oleh Dr. Sagiran. Saya kira ini bisa menjadi referensi untuk kita baca. Kemudian yang ketiga tadi apa, kelupaan ini? Analog, Dok. Ya? Analog, kenapa kok sholat itu menjadi kunci? Oh iya. Kenapa sholat itu kunci? Ya tadi khusyuk tadi, Prof. Ya. Jadi karena sholat itu komitmen untuk melakukan amal soleh apa yang mau kita lakukan, implementasinya setelah sholat. Nah, kalau nilai komitmen dengan amalia ini sudah passing, sudah jalan, berarti amal soleh yang lain sudah langsung passing. Jadi kalau sholatnya yang di halaman pertama sudah, oh ini sholatnya bagus, ini berarti lainnya sudah pasti bagus. Tetapi kalau yang pertama bermasalah, ternyata komitmen bertauhid, di luar sholat tidak bertauhid, ini kan berarti sholatnya bermasalah. Di dalam sholat komitmen untuk mengakui kesalahan-kesalahan minta dijauhkan, habis sholat kok mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu kan berarti sholatnya bermasalah. Nah, sehingga yang lain-lain itu akan diliti lagi satu persatu. Sehingga kalau kita sholat kita baik, dijamin ya, di luar sholat juga baik. Nah, itu analoginya. Jadi kalau sholat kita baik, dijamin di luar sholat kita baik. Nah, kalau kita sholat di luar sholat kok masih belum baik, pasti ada yang bermasalah di dalam sholat kita. Ya, bacaannya tidak kita pahami misalnya, sehingga amaliah kita nggak peduli dengan apa yang dibaca di dalam sholat. Jadi tidak connect antara bacaan sholat dengan amaliah di luar sholat. Maka Prof. Ya, nyun sewu, apa itu kaitannya dengan fawailul musholin tuh ya, Ustadz, betul. Ada fawailul musholin, celakalah orang-orang yang sholat tuh. Mungkin seperti itu ya. Mungkin. Ya, itu di dalam presentasi saya tadi kan saya sampaikan, jangan-jangan ancaman Allah ini terhadap orang-orang yang mengabaikan amaliah sholatnya. Jadi mengabaikan, mengamalkan
bacaan sholatnya di luar sholat. Jangan-jangan ini fawailul lil musallin ini orang-orang yang tadi mengabaikan. Ngaten, Bro. Oke, matur nuwun sangat, terima kasih sekali, Dokter Moci. Matur nuwun Prof, ini suasananya seperti sidang dokter ini. Jadi luar biasa nih Dokter Agus Sukaca. Matur nuwun, mohon maaf, terima kasih sekali nyalon-nyalon, makasih. Terima kasih. Nggih, monggo Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan, disilahkan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Nggih, Bunda, monggo Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kita berjamaah Pak Ustadz, itu ada ya, saya mengalami imam itu bacanya terlalu cepat. Nah, sementara katanya kalau kita sholat jangan sampai Al-Fatihah ketinggalan. Nah, saya doa iftitah belum selesai, ruku sudah mulai. Nah, itu bagaimana akibatnya pada sholat kita sebagai makmun, Pak Ustadz? Makasih. Itu mazhabnya Valentino Rossi, Dokter itu. Ya. Dokter. Ya, itulah kenapa mestinya menjadi imam itu tumak ninah tadi, gerakannya dijaga, bacaannya dijaga, sehingga takbirnya saja ya A itu mulai bergerak, bar itu selesai bergerak, sehingga bar itu kode kepada makmum untuk mulai bergerak. Seperti misalnya ketika kita berbaris, balik kanan, gerak. Ya. Kalau gerak kita baru balik kanan, ketika kita masih balik kanan jangan gerak. Ya. Maka ketika menjadi imam, Allahu Akbar, ya, itu makmum baru mulai bergerak. Nah, kalau imamnya membacanya tumak ninah, makmum itu mengikutinya juga bisa dengan tumak ninah. Ya. Kalau imamnya tergesa-gesa, seperti sholat tarawih yang sering dilakukan banyak masjid misalnya, nah itu makmumnya juga kepuntal-puntal, nggak baca, nggak sempat baca, ya gerakannya tertinggal, nah, ini kepuntal-puntal gitu ya. Nah ini saya kira sholat kita menjadi sulit untuk bisa memperhatikan apa yang kita baca di dalam sholat. Ya, sebab untuk tahu apa yang kita presentasikan, kan kita membacanya juga mesti pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Nah, saran saya, milih masjid yang bacanya tumak ninah, Ibu. Kalau kita tahu sudah masjidnya tergesa-gesa, sudah sekali itu saja. Nanti selanjutnya kita memilih yang membacanya tumak ninah, sehingga kita menjadi makmum, itu juga bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat secara tumak ninah. Begitu, Dokter Erika. Ya. Kalau seperti itu, Pak Ustadz, apakah sebaiknya, ya kalau tadi kan sarannya udah jelas itu. Kalau seandainya ternyata seperti itu, apakah sebaiknya kita ulang sholat sendiri aja atau bagaimana Pak Ustadz itu? Ya, kalau diulang tidak perlu, Bu. Karena kalau dari sisi sahnya sholat ya. Cuman pemaknaan sholat itu yang nanti bermasalah. Ya, kita selesaikan saja sampai selesai, jangan kemudian kita memisahkan diri, nggak jadi. Selesaikan sampai selesai. Kalau misalnya sholat tarawih sudah melanjutkannya di tempat lain atau di rumah. Ya, satu hal lagi boleh Pak Ustadz? Monggo, silakan. Ya, ada kan sholat yang 23, ada yang 11. Ya. Pada waktu kadang-kadang kan kita mampir di jalan, kita nggak tahu ini 23 apa 11 nih sholatnya. Nah, tapi karena kalau saya terbiasa 8 dan 3, 11, sehingga kalau misalnya ternyata 23, kita putus saja kita sampai 8, bagaimana Pak Ustadz? Ini ada yang lebih ahli ini, Prof. Jamal ini mestinya. Bisa Prof. Jamal, paring pangandikan terkait yang ditanyakan Dr. Aragar. Monggo, Prof. Ya, saya kira itu karena pada keyakinan ya. Keyakinan kita ya tidak menjadi malah besar karena banyak masjid-masjid mempraktekkan seperti itu. Saya kira tidak ada yang salah ya. Jadi masjid-masjid itu karena itu mix campuran antara yang biasa 8, 23, maka yang 8 mereka mundur ya supaya tidak mengganggu yang ada di belakang, mundur, kemudian menunggu sambil zikir menanti sampai selesai. Jadi tarawih witirnya mengikuti imam selanjutnya.
Atau juga kalau mereka ingin cepat selesai, ingin ada kehidupan lain, ya kemudian witir sendiri terus pulang. Jadi sederhananya saja gitu. Yang saya ketahui praktek-prakteknya ada seperti itu. Ya itu aja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ustadz. Prof, ya, jadi tidak masalah Ibu. Ya. Kewajiban kita berimam itu sampai selesai sholat. Jadi kalau misalnya sholatnya 3 rakaat atau selesainya 2 rakaat, selesai itu sebenarnya kita bisa meninggalkan. Yang lain kita lanjutkan nggak masalah. Jadi kita pokoknya sampai salam harus diikuti. Ya, tidak boleh di tengah kita meninggalkan imam kecuali batal. Ya, kalau tidak batal kita harus menyelesaikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu yang lain disilahkan, masih ada waktu 3 menit lebih kurang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Kamaluddin. Ya alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Monggo Ustaz Kamaluddin, disilahkan. Ya baik, terima kasih. Ini ada beberapa, kebetulan ada kita bikin kegiatan ini Ustaz. Kegiatan Baitul Arkam ya. Ya, ada mungkin teman kami di sini yang belum mengerti penjelasannya. Jadi karena kita padat kegiatan, jadi antara duhur dengan asar itu kita kasran ya. Antara maghrib dengan isya juga di kasran. Karena kepadatan kegiatan kami ya. Meskipun kami ini bukan musafir ya, kami berada di Sorong semua ya. Tapi ya tetap kita melaksanakan seperti itu. Apa boleh enggak Ustadz? Kebetulan teman-teman kami di sini ada semua di sini di ruangan ini. Ya, mendengarkan penjelasan Pak Ustadz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang otoritatif ini Prof Jamal ini. Sekali lagi Prof Jamal. Ya, kalau otoritatif sebetulnya ya hanya nyerempet saja. Karena gini, Yun Sewu ya, sekalipun saya itu dari IAIN, tapi kami itu dari jurusan bahasa Inggris. Jadi saya itu ngajar bahasa Inggris tiap hari sampai sekarang. Bukan mengajar agama. Bahkan bisa saja ketika saya ngomong agama di IAIN, mungkin nggak ada yang dengar. Karena bukan otoritas saya. Gitu. Ya, jadi kira-kira itulah. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, jadi itu hanya ada 2 atau 3 kendala ya. Pertama karena musafir, 2 karena sakit, 3 karena hujan. Di luar itu kok saya belum pernah mendengar gitu, belum pernah mendengar. Jadi karena hujan, karena sakit, atau karena musafir. Untuk kegiatan seperti itu kok saya belum pernah mendengar. Saya takut nanti memberikan jawaban kalau salah. Karena saya tidak menguasai dalam hal itu. Gitu Pak ya, terima kasih dan mohon maaf kalau akhirnya jawaban saya kurang memuaskan lah itu. Terima kasih. Ya, ada Kiai Mustain, Ketua PWM NTT. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ijtihad berat ini kalau saya suruh jawab. Sebenarnya Prof Jamaluddin itu sebenarnya ahlinya itu. Jadi kalau andai kata kita berbicara pengalaman yang kita lakukan di Muhammadiyah, kalau ada acara-acara itu kan memang sering kita menjamak sholat zuhur dan asar, ya, ada maghrib dengan isya. Kalau tadi Prof Jamaluddin beralasan itu hanya boleh dilakukan ketika ada hujan, atau dalam perjalanan, atau sakit, berarti kita semua ini termasuk melakukan kesalahan itu. Tapi kalau kita memahami dalam fikih, memang ada beberapa rukhsah yang bisa dilakukan kita selama kita menggabungkan sholat zuhur dan asar itu secara syar'i. Kala kita berurusan dengan agama, setelah kita rapat diskusi tentang jihad dan sebagainya, saya kira itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita nonton biskup, kalau kita punya hajatan pesta, nah itu ya itu termasuk tidak alasan syar'i itu. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada yang saya ikuti di Muhammadiyah.
waktunya pendek, saya nggak sempat Ya. mengupas Terima dalilnya. kasih sekali. Terima kasih. sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih sekali mendapat pencerahan ini. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ya, oke. Baik, baik. Saya kira mungkin sebagai closing, khusus untuk masalah jamak ini memang amaliyah yang sering dilakukan di Muhammadiyah itu bukan karena acaranya, tetapi karena pesertanya itu banyak dari berbagai daerah yang lain. Mungkin dari UM Sorong ada yang jaraknya cukup jauh. Nah, karena jarak itulah mereka yang sedang mengikuti acara itu kemudian mengikuti jamak. Ini biasanya yang dilakukan. Nah, bisa dibuka hasil Rakernas Tarjih di Makassar, Ustadz. Oh iya, iya. Itu waktu di Rakernas, Kang Agus. Waktu Rakernas Tarjih di Makassar, itu pernah disinggung di luar yang 3 itu. Jadi di luar sakit, bepergian jauh, kan itu ya. Itu jadi di luar sakit dan musafir dan hujan gitu. Itu di muktamar di Munas Tarjih Makassar dibahas itu, Pak. Ya. Ada semacam keringanan gitu. Ya, tetapi waktu itu memang Pak Amin Abdullah di antara usulannya catatannya jangan jadi kebiasaan aja gitu katanya. Itu terus yang kedua, Ustadz Agus, itu yang kaitan dengan khusyuk mungkin secara tekstual itu jangan diabaikan Al-Baqarah 46. Di Al-Baqarah ayat 46 itu kan menjelaskan tentang setelah kalimat innahala kabiratun ilal khosiin, nah itu kan aladzina yadzununya itu patokannya, baru pengembangannya yang tadi Ustadz Agus sampaikan itu. Itu aja saya kira. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih sepenuhnya setuju ya. Jadi mungkin mestinya tadi ditambahkan ya. Saya kira nanti melengkapi apa yang disampaikan oleh Ajengan Agus Kusnadi. Kemudian konsep tentang bagaimana kita sebaiknya sholat menjadi semakin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa kajian ini sangat lengkap sekali. Ada ahli fikih, ada ahli ibadahnya, muamalahnya, luar biasa ini kajian yang sangat komprehensif. Mudah-mudahan ini menjadi amaliyah yang mudawamah dan istiqomah. Amin. Allah luar biasa mencerahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin kalau kita lanjutkan pasti masih belum cukup rasa penasaran ini untuk selalu mengikuti. Namun karena waktu panjang, Tat. Kita akhiri Bapak Ibu. Mari kita tutup kajian pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Saja Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Jamaluddin dan yang lain-lain. Terima kasih. Sama-sama. Akhiri hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.